Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Swita Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan video pembelajaran. Di sini izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fabiana Rahayuni Pangastuti, kemudian ada rekan saya, Laura Ardiani Rahmah Cahyani, dan ada rekan saya juga, ada Animah Dwi Rahmadani, dan juga ada Diana Santi. Nah, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi struktur dan juga fungsi dari tumbuhan. Oke, next. Oke, di sini tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa, yaitu tumbuhan berpembuluh ataupun tracheophyta yang meliputi tumbuhan paku, ataupun pteridophyta, kemudian ada tumbuhan berbiji ataupun spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji ini dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan juga tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian next. Nah, kemudian kita masuk ke materi organ penyusun tumbuhan. Nah, sama seperti manusia, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki beberapa organ penting di dalam tubuhnya. Nah, tumbuhan itu apakah punya organ? Nah, tentu saja punya dong. Tapi organ yang dimaksud di sini bukan otak ataupun jantung ya. Nah, dari bentuk tubuh luarnya aja sudah berbeda dengan manusia. Nah, tentu tentu dalamnya juga akan berbeda begitu ya. Tumbuhan mempunyai beberapa organ yang berperan penting, sangat penting ini bahkan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, emang seperti apa sih peran-peran dari organ-organ penyusun tumbuhan ini? Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita mengingat kembali apa sih organ itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan juga membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Kemudian di sini apakah organ vegetatif itu? Nah, organ vegetatif ini merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai pendukung pertumbuhan dan juga perkembangan dari tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan juga penimbunan zat-zat makanan. Oke, untuk materi selanjutnya, Mbak, next. Kemudian kita akan mempelajari mengenai organ dari penyusun tumbuhan yang pertama yaitu akar. Nah, di sini ada struktur dan juga fungsi akar. Next. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai akar. Kenapa sih akar itu sebuah pohon, katakanlah seperti itu, batangnya itu bisa besar banget, tumbuh tinggi dan juga kuat. Nah, di sini itu semua karena ada pondasinya ya, teman-teman, yaitu pondasinya adalah akar. Nah, akar ini adalah bagian pokok dari tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah permukaan, yaitu di dalam tanah. Nah, dari dalam tanah inilah akan bisa memperkokoh tumbuhan yang juga semakin menjulang ke atas. Kemudian fungsi dari akar ini yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan yang pada tanah ataupun medium tumbuhnya. Kemudian akar ini juga berfungsi sebagai penyerap air dan juga mineral di dalam tanah pada medium tumbuhnya. Di sini bisa tanah, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian umumnya akar ini berwarna putih ataupun kuning dan juga memiliki ujung panjang yang meruncing. Karena bentuknya yang seperti ini, mungkin akar bisa dengan mudah menembus tanah untuk menyerap makanan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa fungsi dari akar yaitu menyerap air dan juga mineral. Kemudian di sini juga makannya akar adalah unsur hara. Nah, unsur hara ini adalah makanan dari akar. Nah, maka semakin dewasa dari tumbuhan, maka semakin panjang dan juga menjalar juga akarnya. Itu karena akar akan terus menembus tanah demi mencari unsur hara di sekitar lingkungan dia tumbuh seperti itu. Kemudian terdapat beberapa jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu ada akar serabut dan juga akar tunggang, maaf. Kemudian di sini ada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput ini memiliki sistem perakaran serabut. Kemudian untuk tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan juga mangga ini memiliki sistem perakaran tunggang seperti itu. Next. Kemudian untuk materi, struktur, dan juga fungsi dari batang ini akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu
eh, fungsi dan struktur dan fungsi dari batang sendiri. Oh, sebelumnya batang beda dong sama akar yang tumbuh. Kalau akar tumbuhnya di bawah tanah. Nah, kalau batang tumbuhnya di atas. Batang adalah sumbu tanaman yang menopang daun, bunga, dan buah. Bentuk batang sendiri seperti silinder, yaitu panjang dan bulat. Batang akan tumbuh tinggi ke atas supaya bisa dapetin cahaya matahari dan udara yang cukup. Terus gimana dengan tumbuhan kayak jagung dan padi? Nah, mereka punya batang nggak ya? Nah, tetap punya dong. Jenis batang jagung dan padi memang beda sama tumbuhan lainnya, yaitu batang rumput. Selain batang rumput, ada juga beberapa jenis batang lainnya. Di antaranya disajikan ciri-ciri dan sifat dari batang. Untuk batang kayu, teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Contohnya itu seperti pohon mangga, pohon jati, dan pohon jambu. Selanjutnya ada batang rumput. Ciri-ciri dan sifat batang rumput itu seperti teksturnya lunak, punya ruas yang jelas, atau garis-garis, dalamnya juga berongga. Contohnya seperti padi dan jagung. Selanjutnya untuk batang basah. Strukturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya seperti eceng gondok, bayam, dan keladi. Nggak cuma menopang tumbuhan, batang juga berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, unsur hara yang tetap diserap oleh akar akan diedarkan ke daun, bunga, dan buah melalui batang. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi dari daun. Melihat keluar jendela, ada pohon, pasti lihat daun. Lagi jalan di trotoar, pasti nginjek daun. Dari semua organ tumbuhan, pasti teman-teman paling familiar dengan daun dong. Ya, daun ini itu yang biasanya warnanya hijau dan seringkali berguguran dari pohonnya. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air, dan pernafasan tumbuhan. Mengapa daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau karena adanya klorofil. Klorofil adalah zat warna hijau alami yang ada pada daun. Peran klorofil juga sangat penting untuk proses fotosintesis, yaitu suatu proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri. Untuk fungsi-fungsi dari daun, yang pertama, daun sebagai alat respirasi. Daun berfungsi sebagai alat respirasi atau pernafasan organ pernafasan tumbuhan yang terletak di daun adalah stomata. Selanjutnya, daun sebagai alat reproduksi. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini, daun bertugas untuk memperbanyak tanaman. Selanjutnya, daun mengatur proses transpirasi. Daun berperan dalam proses penguapan air pada daun yang melalui stomata dan kutikula yang berada di permukaan daun di bagian bawah daun. Selain warna hijau, daun dari beberapa tanaman juga bisa berwarna lain loh. Bukan karena perubahan musim ya, tapi emang warnanya enggak jauh dari sananya.
Warnanya bisa anggap hijau karena zat warna yang dimiliki si daun bukan klorofil, tapi zat warna lain. Kalau zat warna jingga adalah kalau karotenoid, zat warna kuning adalah tinin, dan zat warna merah keunguan adalah akotzianin. Selanjutnya untuk struktur dan fungsi bunga. Teman-teman pasti pada tahu sama bunga kan? Itulah yang biasanya di film-film atau di cowok mau ngasih si cewek ngedet. Nah, pasti dibawain bunga kan? Sebenarnya, kenapa sih kalau mau ngedet atau pas ada acara formal pasti ada bunga? Ya, karena bunga itu cantik, warnanya mencolok dan wangi. Bunga sendiri dalam bahasa Latin berwarna flos. Bunga itu terdiri bisa dikatakan sebagai alat reproduksi seksual yang ada pada tumbuhan yang berbunga. Pada umumnya, bunga itu terdapat di divisi Magnoliophyta atau Angiospermae. Kedua divisi tersebut memiliki arti tumbuhan berbiji tertutup. Dan untuk Nah, untuk selanjutnya, bunga terdapat struktur-struktur nih. Ada 4, yaitu ada benang sari atau stamen, putik atau pistilium, mahkota bunga atau corolla, dan kelopak bunga atau calyx. Nah, benang sari itu sendiri merupakan organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan pada tumbuhan dan terletak mengelilingi putik. Pada ujung benang sari terdapat kepala sari yang berisi struktur sari atau polen. Yang kedua yaitu putik. Putik itu sendiri merupakan organ perkembangbiakan betina, karena pada putik membentuk sel telur. Bagian penyusun putik adalah kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji yaitu ovulum. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga itu sendiri merupakan memiliki ukuran lebih besar daripada kelopak bunga. Warnanya yang mencolok menarik serangga untuk proses penyerbukannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelopak bunga atau calyx. Nah, kelopak bunga ini sendiri merupakan bagian terluar bunga yang melindungi kuncup bunga. Next. Nah, untuk fungsi dari organ tumbuhan bunga itu sendiri merupakan banyak sekali ya teman-teman, ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif, yang kedua menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Kemudian yang terakhir menghasilkan biji. Selain fisiknya yang cantik, apa sih fungsi utama bunga? Nah, tadi kan udah dijelaskan sebelumnya fungsi utama dari bunga. Kemudian bunga ini mengalami perkembangbiakan. Nah, bunga kan merupakan salah satu alat reproduksi tumbuhan ya. Nah, dia mengalami penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses saat benang sari melekat pada kepala butik. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu, karena bunga punya daya tarik warna, harum, dan adanya kelenjar madu. Setelah penyerbukan, akan diikuti dengan proses pembuahan. Next. Nah, yang selanjutnya ada struktur dan fungsi buah. Struktur dan fungsi buah ada biji, daging buah, dan kulit buah. Next.
Nah, di dalam buah ini terdiri dari exokap yang merupakan lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air. Biasanya dikenal dengan kulit buah. Kemudian ada mesokap, merupakan lapisan yang berserat dan berdaging. Kemudian terakhir ada endokap, merupakan lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Nah, teman-teman, di sini ada bagian-bagian buah dan fungsinya, yaitu yang pertama ada tangkai buah. Tangkai buah itu memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya bakal buah dan penunjang berdirinya tanaman menggantikan batang. Selain itu, tangkai buah berfungsi sebagai sarana distributor makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh, salah satunya buah. Kemudian yang kedua ada kulit buah. Kulit buah sebagai pelindung dari daging buah. Selain itu, kulit buah yang menjadi lapisan buah paling luar juga berfungsi untuk menentukan warna dan corak kulit buah karena kandungan pigmennya. Kemudian selanjutnya ada daging buah. Daging buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, daging buah juga digunakan sebagai tempat melindungi biji dari hama atau pengganggu lainnya. Kemudian yang terakhir ada biji buah. Biji buah merupakan bagian buah yang berfungsi membantu kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Biji buah dapat digunakan untuk melakukan proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam jaringan pada tumbuhan. Apa kamu tahu kenapa pohon bisa bertambah besar dan tinggi? Hal itu dikarenakan sel-sel yang terus aktif membelah diri. Sel-sel ini kemudian akan berkumpul dan apabila mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama, akan menjadi sebuah jaringan. Kalau begitu, sekarang pertanyaannya berubah. Apa saja jaringan pada tumbuhan? Sebelumnya, kamu harus tahu dulu nih, apa sih jaringan itu? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Terdapat 5 macam jaringan pada tumbuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem ini terdiri dari 3 macam, yaitu meristem apikal yang berada pada ujung, meristem lateral yang berada di samping, dan meristem interkalar atau ruas yang berada pada ruas-ruas tumbuhan. Next. Yang kedua yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar ini sering kali disebut sebagai jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Yang ketiga ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuh-tumbuhan. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Next. Yang selanjutnya ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Di bawah ini ada gambar perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Yang membedakan yaitu pada akar dikotil terdapat kambium dan xilem floemnya itu tersusun rapi, sedangkan pada akar monokotil tidak terdapat kambium dan susunan xilem dan floemnya acak. Lalu ada jaringan pelindung, jaringan ini disebut juga jaringan epidermis. Berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Tidak cuma itu, teman. Ada satu kelebihan khusus dari epidermis ini. Jaringan epidermis ini bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air atau biasa disebut sebagai kutikula.
Next. Yang selanjutnya yaitu teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Tumbuhan tersusun atas beberapa organ dan jaringan yang menyusun tubuhnya, di mana strukturnya sangat kompleks dan setiap bagian memiliki manfaat maupun fungsinya masing-masing. Meskipun cukup kompleks, namun pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan bisa dikembangkan dan di dalam bidang teknologi, yang banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Seperti diketahui, jaringan tubuh tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang membentuk organ tumbuhan. Pada dasarnya, pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam bidang teknologi ini bisa dengan mudah ditemukan di sekitar kita. Ada beberapa contoh pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam bidang teknologi. Antara lain, next. Yang pertama ada rumah atau tempat tinggal. Pada dasarnya, rumah yang kita tempati untuk berlindung terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Misalnya, cakar ayam pada struktur fondasi rumah yang seperti akar pada tumbuhan. Di samping itu, ada susunan batu bata pada dinding yang menyerupai kambium. Lalu, tiang bangunan meniru struktur batang sebagai penguat. Yang kedua, ada bangunan terkenal. Ada beberapa bangunan terkenal di dunia yang memanfaatkan struktur jaringan tumbuhan, seperti gedung teater Esplanade di Singapura, di mana eksterior runcing dari tempat unik ini didasarkan pada kulit buah durian. Lapisan eksternal bertindak sebagai sistem pencahayaan responsif dalam kisi-kisi segitiga yang dapat menyesuaikan kondisi siang hari berdasarkan posisi dan sudut matahari, sehingga kondisi yang terdapat dalam gedung terjaga dengan baik. Yang selanjutnya ada Bandara Stuttgart yang memiliki desain bangunan unik yang ditampilkan dari integrasi 12 struktur pendukung, seperti pohon yang berfungsi menopang atap. Inspirasi desain bandara udara ini berasal dari hutan Black Forest yang ada di Jerman. Von Gerkan menginginkan suasana hutan alami seperti di hutan Black Forest dapat dirasakan oleh pengunjung bandara. Tampilan bandara ini ditandai oleh ruangan terbuka yang dapat langsung melihat atap. Yang terakhir ya ada panel surya. Panel surya merupakan teknologi yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Salah satu contohnya pembangkit listrik tenaga surya Abengoa, juga terinspirasi dari bentuk kelopak bunga matahari. Bentuk tersebut dimanfaatkan agar energi yang diserap banyak dengan menggunakan lahan yang sedikit. Next. Sekian. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.